Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Eka Nugrahan dengan NIM G311230112. Di sini saya akan menjelaskan tentang isi dari makalah saya yang berjudul Sistem Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional. Di sini ada 4 rumusan masalah, yaitu ada apa itu pengertian sistem dalam Islam, kedua apa pengertian dari ekonomi konvensional, ketiga jelaskan perbandingan ekonomi Islam dan ekonomi konvensional, keempat ada sebutkan kelebihan dan kekurangan tentang ekonomi Islam dan juga ekonomi konvensional. Makalah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas dan komprehensif kepada pembaca tentang sistem-sistem tersebut. Langsung saja kita ke materinya. Sistem ekonomi Islam. Di dalam bukunya yang berjudul Teori dan Praktik Ekonomi Islam menyatakan bahwa ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Sementara itu, Haji Khalid berpendapat bahwa yang dimaksud dengan ekonomi Islam ialah kumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-Quran dan Sunnah yang ada hubungannya dengan urusan ekonomi. Sistem Islam hadir jauh lebih dahulu dari kedua sistem yang dimaksud, yaitu pada abad ke-6, sedangkan kapitalis abad 17 dan sosialis abad 18. Dalam sistem ekonomi Islam yang ditekankan adalah terciptanya pemerataan distribusi pendapat seperti tercantum dalam surat Al-Hasyr ayat 7. Yang kedua adalah ada pengertian ekonomi konvensional. Sistem ekonomi konvensional merupakan sistem ekonomi yang banyak digunakan oleh berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Ekonomi ini merupakan sistem perekonomian yang memberikan kebebasan secara penuh kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan perekonomian. Sistem ini menyatakan bahwa pemerintahan bisa turut ambil bagian untuk memastikan kelancaran dan keberlangsungan kegiatan perekonomian yang berjalan, tetapi bisa juga pemerintah tidak ikut campur dalam ekonomi. Dalam ekonomi konvensional, setiap warga dapat mengatur nasibnya sendiri sesuai dengan kemampuannya. Semua orang bebas bersaing dalam bisnis untuk memperoleh laba sebesar-besarnya, serta melakukan kompetensi untuk memenangkan persaingan bebas dengan berbagai cara. Hal ini mengakibatkan terbentuknya sekelompok orang yang kaya dan sekelompok orang yang miskin. Kaum kaya akan semakin kaya dan kaum miskin akan semakin miskin. Di dalam sejarah dunia terdapat beberapa sistem ekonomi konvensional yang begitu berpengaruh, diantaranya 1. Ekonomi sosialis dan ekonomi kapitalis. Saya akan menjelaskan secara singkat apa itu ekonomi sosialis. Ekonomi sosialis adalah suatu sistem perekonomian yang memberikan kebebasan yang cukup besar kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, tetapi dengan campur tangan pemerintah. Tetapi sistem ekonomi kapitalis adalah sistem perekonomian yang memberikan kebebasan secara penuh kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan perekonomian seperti produksi barang, menjual barang, menyalurkan barang, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada perbandingan ekonomi Islam dan konvensional. Dalam aspek Islam ada sumber ide atau pikiran yang kalau dalam ekonomi Islam ada Al-Quran dan hadis. Kalau konvensional daya pikir manusia. Terus aspek motif dalam Islam ibadah, dalam konvensional rasionalisme materialisme. Yang keempat, ada kelebihan kekurangan ekonomi Islam dan konvensional. Saya akan menjelaskan tentang kelebihan sistem ekonomi Islam dulu. 1. Menjamin keadilan dan pemerataan kekayaan. 2. Mencegah penumpukan kekayaan pada segelintir orang.
3. Menciptakan stabilitas ekonomi. 4. Meningkatkan kesejahteraan rakyat. 5. Memperkuat nilai-nilai moral dan spiritual. Serta kekurangannya adalah penerapannya belum menyeluruh di negara-negara mayoritas muslim. 2. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang ekonomi Islam. 3. Tantangan dalam penegakan hukum syariah. 4. Persaingan dengan sistem ekonomi konvensional. Selanjutnya saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan ekonomi konvensional. Kelebihannya mendorong efisiensi dan produktivitas. 2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 3. Memperluas peluang usaha dan lapangan kerja. 4. Memberikan kebebasan individu dalam kegiatan ekonomi. Serta kekurangannya rawan terhadap ketidakadilan dan ketimpangan kekayaan. 2. Berpotensi menimbulkan krisis ekonomi. 3. Melemahkan nilai-nilai moral dan spiritual. Serta terakhir memicu eksploitasi sumber daya alam. Nah, kesimpulannya sistem ekonomi Islam dalam hal konsep hak milik Islam tidak hanya berbeda dari kecenderungan individualistis dalam kapitalisme, akan tetapi juga dari totalitarisme sistem hak milik negara kaum sosialis. Namun antara Islam dengan sosialisme tidak terlihat kontradiksi penuh, karena Islam sebenarnya tidak mengkoreksi kecuali beberapa konsep yang terlalu saja. Ekonomi Islam dan ekonomi konvensional memiliki perbedaan mendasar dalam prinsip, tujuan, dan instrumen. Ekonomi Islam menawarkan alternatif sistem ekonomi yang lebih adil, seimbang, berkelanjutan dibanding ekonomi konvensional. Penerapan sistem ekonomi Islam secara menyeluruh membutuhkan komitmen dan kerjasama dari sebuah pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha. Yang terakhir ada saran yang diambil dari makalah tentang ekonomi Islam dan ekonomi konvensional adalah penerapan ekonomi Islam secara bertahap dan terencana dengan mempertimbangkan kondisi dan konteks masing-masing negara. Sistem ekonomi Islam menawarkan alternatif sistem ekonomi yang lebih adil, sejahtera, dan berkelanjutan dibanding dengan ekonomi konvensional. Dengan penerapan saran-saran di atas diharapkan sistem ekonomi Islam dapat diimplementasikan secara efektif dan memberikan manfaat yang nyata bagi umat manusia dan kelestarian bumi. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.